Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri praktikum lengkap komputer akuntansi Mayop Accounting untuk perusahaan jasa. Bersama Enos Kabu. Seri praktikum untuk perusahaan jasa ini dimulai dari pembuatan file data baru perusahaan hingga menampilkan laporan keuangan dan proses penutupan buku. Video ini adalah video keempat yang akan membahas tentang cara membuat kartu utang dan kartu piutang. Ya, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam sesi kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat kartu utang atau buku pembantu utang dan kartu piutang atau buku pembantu piutang untuk perusahaan jasa menggunakan program Mayop Accounting. Jadi buku pembantu utang dan buku pembantu piutang bisa kita setting sebelum kita mencatat transaksi, atau kita buat sebelum kita mencatat adanya transaksi, atau bisa juga kalau sudah transaksi berjalan ketika ada kita punya utang kepada pihak lain, maka kita bisa membuat kartu utang, atau kita punya piutang kepada pihak lain, baru kita bisa membuat kartu piutang, ya. Nah, dalam praktikum kali ini saya berikan contoh satu atau dua kita setting di awal, atau kita buat kartu utang dan kartu piutang di awal. Yang lainnya nanti kita akan belajar pada saat ada transaksi yang terkait dengan pelanggan kita atau debitur, kreditur kita atau pemasok kita, ya. Kartu utang ya, itu untuk merinci perkiraan utang. Sedangkan kartu piutang itu merinci perkiraan piutang. Jadi kalau kita punya utang sebesar 10 juta, itu nanti ada rinciannya. Utang itu sebesar 10 juta itu kepada siapa saja. Misalnya kepada si A 2 juta, kepada si B 5 juta, kepada si C 3 juta. Kartu piutang itu merinci perkiraan piutang. Jadi kalau kita punya piutang 50 juta, piutang kepada A misalnya 10 juta, kepada B 20 juta, kepada C misalnya 10 juta, dan kepada siapa lagi, ya. Itu fungsi dari kartu piutang dan kartu utang. Nah, utang itu terjadi ya karena kita membeli barang secara kredit dari pihak lain. Kalau piutang itu terjadi karena kita sudah memberikan pelayanan jasa ya kepada pihak lain, misalnya jasa pengangkutan atau jasa konsultasi ya, konsultasi akuntansi misalnya, atau konsultasi pajak ya. Kita sudah memberikan konsultasi tapi dia belum mau membayar atau memenuhi kewajibannya. Itu piutang. Baik, kita langsung mulai. Untuk membuat kartu utang dan kartu piutang, caranya adalah dari tampilan menu utama Command Center ya, seperti ini. Kita klik di card file, kemudian klik di card list ya. Untuk supplier atau pemasok ini nanti berfungsi untuk kartu utang ya. Kemudian kalau customer itu untuk kartu piutang. Kita mulai dari kartu utang, pastikan kita klik di tab supplier ini, kemudian kita klik di new. Di kotak name kita isikan dengan nama pemasok kita, yaitu pihak yang daripadanya kita membeli barang secara kredit ya, atau membeli peralatan atau apapun yang kita beli secara kredit. Misalnya UD Bahagia. UD Bahagia.
tekan tab ya sampai dengan kursor berada di kotak address, misalnya di Jalan Cendana nomor 1 Kota Kupang ya, state-nya NTT, postcode 85112, tekan tab, country Indonesia. Ya, kita bisa tambahkan di fontnya ada misalnya 0380 881 885 ya. Fax kalau ada kita isikan, email ya, website kalau ada kita isikan. Kalau sudah ya seperti ini kita klik OK. Berarti satu buku pembantu utang untuk mencatat mutasi utang kita kepada UD Bahagia sudah kita buat. Itu cara membuat kartu utang atau buku pembantu utang. Kalau untuk membuat kartu pembantu piutang atau buku pembantu piutang ya, itu klik di tab customer ya, customer, kemudian klik new. Name-nya kita isi seperti biasa, misalnya usaha jasa, misalnya saja UD Otonomi. Ya. Kemudian tekan tab satu kali. Anda bisa klik di kolom address, boleh untuk bisa mengisikan atau menginputkan data alamatnya. Misalnya di Jalan Gaharu, nomor 5, city-nya Kupang ya, state-nya NTT, postcode 85112, country Indonesia, phone 0380 881 875. Kalau ada fax, email kita bisa isikan, websitenya. Kalau sudah selesai kita klik OK. Ya, sekarang kita sudah punya satu buku pembantu piutang atau satu kartu piutang atas nama UD Otonomi. Jadi customer ini sekali lagi itu pihak yang kita sudah memberikan pelayanan jasa kepadanya, tetapi dia belum melakukan kewajibannya atau belum membayar ya. Tuh customer, kalau supplier ini pihak yang daripadanya kita beli barang atau beli kebutuhan perusahaan, tetapi kita belum melakukan kewajiban kita untuk membayar kepada pihak tersebut. Itu kita buatkan kartu utang. Ya, itulah cara membuat kartu utang dan kartu piutang yang kita buat di awal ya. Nanti dalam pencatatan transaksi, kalau kemudian ada muncul lagi kita punya supplier baru atau kita punya pelanggan baru, ya, disitulah baru nanti akan kita isikan. Terima kasih ya dalam materi kali ini. Harap Anda jaga kesehatan ya, perhatikan protokol kesehatan, dan oh ya, yang terakhir ya, untuk keluar dari sini ya, Anda klik close saja. Ya, salam sehat untuk Anda sekalian. Terima kasih.